wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi organisasi dan arsitektur komputer. Nah, yang pertama, pengenalan organisasi dan arsitektur komputer. Kemudian yang kedua, perkembangan teknologi komputer. Yang ketiga, representasi data. Dan yang keempat adalah gerbang logika dan rangkaian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengenalan organisasi dan arsitektur komputer. Yang kedua adalah komputer tabung hampa yang terdiri dari ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. ENIAC dirancang oleh Dr. J. Presper Ecker dan Dr. Johann W. Machley dari Moore School, Universitas Pennsylvania pada tahun 1943 dan selesai tahun 1945. Secara fisik, ENIAC adalah komputer raksasa dengan berat 30 ton. Sejalan dengan perkembangan teknologi, ENIAC semakin ketinggalan. Walau demikian, ENIAC dapat dianggap sebagai lompatan awal komputer modern. Pada tahun 1955, ENIAC secara resmi dimatikan. Selanjutnya, mesin von Neumann. Rancangan mesin komputer Neumann merupakan salah satu tonggak perkembangan komputer modern. Arsitektur mesin von Neumann menggambarkan sistem komputer modern yang utuh yang terdiri dari memori untuk penyimpanan data dan instruksi. Untuk kendali yaitu bagian yang mengendalikan jalannya proses dan unit aritmetik dan logika yang melakukan pemrosesan data.
Kemudian EDVAC atau Electronic Discrete Variable Automatic Computer. EDVAC merupakan kelanjutan ENIAC. Etcher dan Mauchly secara resmi mempublikasikannya tahun 1947. EDVAC dirancang sebagai komputer serbaguna, dapat digunakan untuk berbagai tujuan atau multipurpose komputer. Selanjutnya ada UNIVAC 1 atau Universal Automatic Computer 1. UNIVAC merupakan rancangan Mauchly dan Etcher berikutnya setelah EDVAC. Mereka mendirikan perusahaan The Etcher-Mauchly Computer Company dengan UNIVAC 1 sebagai produk pertamanya. UNIVAC 1 adalah komputer komersial pertama yang dipasarkan sejak tahun 1951 sampai tahun 1958 telah dibuat 46 buah UNIVAC 1 untuk berbagai kepentingan seperti Biro Sensus DEP, Perdagangan Amerika, Universitas New York, perusahaan asuransi Prudential, dan perusahaan General Electric. Selanjutnya ada EDSAC atau Electronic Delay Storage Automatic Calculator. EDSAC dibuat di Universitas Cambridge, Inggris oleh tim yang dipimpin Maurice Wilkes. Pertama kali dioperasikan pada tahun 1949. Komputer ini telah menggunakan assembler sederhana yang disebut initial order. Dengan assembler ini, pemrogram tidak perlu menuliskan program dalam bahasa mesin. Selanjutnya yang ketiga adalah komputer transistor. Transistor adalah semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat, switch, modulasi sinyal, dan lain-lain. Fungsi tabung hampa trioda Fleming tercakup di dalamnya. Transistor secara resmi dibuat pada tahun 1947 oleh William Shockley, John Bardeen, dan Walter Brittain dari Bell Telephone Laboratories, yang terdiri dari DEC PDF-1 atau Digital Equipment Corporation Programmable Data Processor 1. DC adalah perusahaan yang didirikan oleh Ken Olson dan Harlan Anderson pada tahun 1957. PDP-1 adalah mesin 18 bit yang pertama dibangun oleh DEC, komputer interaktif berukuran kecil. Mesin ini dikenalkan oleh DEC pada tahun 1960 sebagai komputer komersial. Kemudian yang kedua UNIVAC 3. UNIVAC 3 diperkenalkan pada tahun 1962. Mesin ini merupakan pengembangan dari UNIVAC 1 dan UNIVAC 2. Memorinya dibuat sebagai tumpukan 29 blok dari 4096 core. Bagian pemroses pusat memiliki 15 register indeks. Sistem operasi yang digunakan untuk mengatur sistem dikenal dengan nama SIP atau BOS. Selanjutnya yang keempat, komputer integrated circuit yang terdiri dari IBM S360. Komputer IBM S360 adalah sebuah mainframe yang dibuat pada tahun 1964 dengan menggunakan IC sebagai teknologi dasar rangkaiannya. Selanjutnya ada DG Nova atau Data General Short Nova. Nova adalah komputer mini 16 bit pertama dirancang oleh Edson de Castro dari DG atau Data General. IC yang digunakan berjenis MSI atau Medium Scale Integrated Circuit.
Jadi saya di sini akan memberikan contoh bilangan desimal ke biner, yaitu kita ambil angka 254. Nah, 254 ini kita konversikan ke dalam basis 4, jadi kita bagi 4. 254 dibagi 4 sama dengan 63. Nah, di sini ada sisa 2, jadi kita tulis 2. Kemudian 63 dibagi 4 dapat 15. Nah, 15 ini sisanya 3. Kemudian 15 dibagi 4 lagi. Jadi hasilnya 15 dibagi 4 mendapat 3. Kemudian hasilnya 3. Jadi nilainya kita ambil dari bawah. Jadi 254 hasilnya sama dengan 3, 3, 3, 2. Kemudian kita tulis basis 4. Selanjutnya saya akan memberikan contoh soal bilangan biner ke desimal, yaitu kita ambil angka 3, 3, 3, 2 dikonversikan ke dalam basis 4. Jadi kita ambil nilai dari sebelah kanan, yaitu 2 kali 4 dipangkatkan 0. Kemudian kita tambahkan 3 kali 4 dipangkatkan 1. Kemudian 3 dikali 4 dipangkatkan 2. Selanjutnya yang terakhir kita tuliskan adalah 3 kali 4 dipangkatkan 3. Nah, selanjutnya kita jumlahkan 2 kali 4, setiap angka yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Jadi kita tulis 2 kali 4 itu sama dengan 1. Kemudian ditambahkan 3 kali 4 pangkat 1. Nah, 3 kali 4. Kemudian ditambah 3 kali 4 pangkat 2. Nah, 4 pangkat 2 ini sama dengan 16. Jadi kita tulis di sini 16. Kemudian ditambah 3 kali 4 pangkat 3 itu 4 pangkat 3 sama dengan 32. Jadi kita tulis 3 kali 32. Nah, setelah itu kita jumlahkan hasilnya semuanya. Di sini 2 kali 1 2 tambah 3 kali 4 12. Setelah itu 3 dikali 16 sama dengan 48. Kemudian yang terakhir 3 kali 32 itu sama dengan 192. Nah, kita jumlahkan hasil seluruh ini, kemudian ditulis di sini. Jadi 2 tambah 12 tambah 48 tambah 192 itu sama dengan 254. Kemudian dikonversikan ke basis 4. Selanjutnya kita masuk pada representasi data yang terdiri dari data teks, data video, data audio, dan data gambar. Selanjutnya data teks. Data yang paling sering ditemui oleh pengguna berupa kumpulan karakter yang dapat dicetak seperti huruf kecil A, B, C atau huruf besar A, B, C, maupun yang tidak dapat dicetak seperti spasi atau bunyi. Terdapat 2 pengkodean teks yang saat ini banyak digunakan, yaitu pengkodean American Standard Code for Information Interchange atau ASCII dan Unicode. Kemudian ada data gambar. Informasi dan data banyak dituangkan dalam bentuk gambar digital karena lebih mudah dan menarik dilihat, tidak seperti bilangan atau teks yang sebagian besar warnanya hitam. Gambar digital lebih berwarna dan bervariasi. Selanjutnya ada representasi data video. Video adalah kumpulan dari gambar-gambar yang berubah. Dalam satuan waktu terdapat sejumlah frame gambar berbeda yang ditampilkan. Umumnya 20-30 frame gambar berbeda yang ditampilkan per detik, dengan perbedaan antar frame yang relatif kecil dan kemampuan penglihatan manusia yang relatif terbatas. Frame-frame gambar yang ditampilkan tersebut seolah-olah hidup. Rangkaian frame gambar sebagai komponen pembangun video. Di dalamnya terdapat perubahan yang menggambarkan cerita atau konteks dari video. Selanjutnya, representasi data audio. Getaran suatu benda menghasilkan bunyi alami seperti pita suara manusia yang bergetar menghasilkan ucapan. Nah, digital audio adalah suara yang disimpan dalam bentuk data digital hasil proses pengubahan dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Terdapat banyak proses yang terlibat dalam mengubah data dari analog ke digital. Terdapat alat untuk mengubah data analog menjadi digital dan sebaliknya, yaitu analog to digital converter
atau ADC dan digital to analog converter atau DCA. Setelah data analog dibuat menjadi data digital, selanjutnya disimpan dalam bentuk bit data digital. Selanjutnya materi yang keempat adalah gerbang logika dan rangkaian. Yang pertama, aljabar boolean. Aljabar boolean adalah struktur aljabar yang mencakup instansi-instansi operasi logika AND, OR, NOR, dan NAND, dan juga untuk operasi union, interaksi, dan komplement. Boolean adalah suatu tipe data yang hanya mempunyai dua nilai, yaitu true atau false, benar atau salah. Selanjutnya ada aturan aljabar boolean yang terdiri dari AND, OR, dan NOT. Nah, operasi AND ini jika nilainya jika bernilai 1, maka hasilnya sama dengan 1. Jika salah satu diantaranya 0, maka akan bernilai 0. Selanjutnya operasi OR. Jika nilainya sama-sama 1, maka hasilnya akan 1. Kemudian jika diantaranya ada yang bernilai 0, maka hasilnya akan bernilai 1. Selanjutnya operasi NOT. Jika 0 dinotkan, hasilnya sama dengan 1. Jika 1 dinotkan, sama dengan 0. Selanjutnya gerbang logika dasar yang terdiri dari N. Gerbang N adalah rangkaian elektronika yang mengeluarkan nilai voltage tinggi. Jika semua inputannya bernilai 1, tanda titik digunakan untuk menunjukkan operasi N. Contohnya, Q sama dengan A titik B sama dengan A N B. Kemudian gerbang OR. Gerbang OR adalah rangkaian elektronik yang mengeluarkan nilai voltage tinggi atau 1. Jika salah satu inputannya bernilai 1, tanda tambah digunakan untuk menunjukkan operasi OR. Contoh, Q sama dengan A tambah B sama dengan A OR B. Kemudian gerbang NOT. Gerbang NOT adalah rangkaian elektronik yang menghasilkan keluaran bernilai kebalikan dari nilai masukan. Dikenal juga sebagai inverter. Jika masukan A, maka keluarannya NOT A. Simbol yang menunjukkan operasi NOT adalah NOT atau tanda garis A di atas. Selanjutnya gerbang NAND adalah rangkaian elektronik yang menggabungkan gerbang N diikuti gerbang NOT. Pada dasarnya gerbang NAND merupakan kebalikan dari gerbang N. Lingkaran kecil pada sisi keluaran gerbang NAND menunjukkan logika inversi atau NOT. Keluaran gerbang NAND adalah tinggi 1 jika salah satu masukannya bernilai 0. Contohnya, Q sama dengan A NAND B. Selanjutnya gerbang NOR. Gerbang NOR adalah rangkaian elektronik yang menggabungkan gerbang OR diikuti gerbang NOT. Pada dasarnya, gerbang NOR merupakan kebalikan dari gerbang OR. Lingkaran kecil pada sisi keluaran gerbang NOR menunjukkan logika inversi atau NOT. Keluaran gerbang NOR adalah rendah atau 0 jika salah satu masukannya bernilai 1. Contohnya, Q sama dengan A NOR B. Selanjutnya XOR atau exclusive OR. Gerbang exclusive OR adalah rangkaian elektronik yang mengeluarkan nilai tinggi 1 jika salah satu tapi tidak keduanya masukannya bernilai 1. Keluaran gerbang XOR akan bernilai 1 jika masukannya berbeda. Simbol tambah digunakan untuk menunjukkan operasi exclusive OR. Contoh, Q sama dengan A exclusive OR B. Gerbang exclusive OR adalah gabungan dari beberapa gerbang. Selanjutnya, gerbang XNOR. Gerbang XNOR adalah rangkaian elektronik yang mengeluarkan nilai rendah 0 jika salah satu, tapi tidak keduanya masukannya bernilai 1. Gerbang XNOR merupakan kebalikan dari gerbang XOR.
nilai keluarannya akan sama dengan 1 jika nilai masukannya sama. Kebalikan dari gerbang XOR, contohnya Q sama dengan A XNOR B. Demikian penjelasan materi organisasi dan arsitektur komputer dari saya. Jika ada salah-salah kata atau penjelasannya mohon dimaafkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.